Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Al-Faridi, kelas 5 DMPI Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat tugas UAS Manajemen Strategi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang menganalisis lingkungan internal lembaga pendidikan dan menjelaskan faktor-faktor lingkungan internal pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama. Analisis lingkungan internal lembaga pendidikan adalah proses mengidentifikasi dan menilai kondisi internal organisasi pendidikan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, struktur organisasi, budaya kerja, serta sistem manajemen yang mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Menurut ahli Fred R. David 2011 menyatakan bahwa analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan, strength, dan kelemahan weaknesses organisasi agar dapat menentukan strategi yang tepat. Poin yang kedua, Nanang Fatah 2012 dalam konteks pendidikan menjelaskan bahwa lingkungan internal sekolah mencakup guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, serta sistem administrasi yang saling berkaitan. Yang ketiga, menurut Mulyasa 2013 menegaskan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola potensi internal secara efektif dan efisien. Berikut saya akan menjelaskan analisis lingkungan internal lembaga pendidikan meliputi apa saja. Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, kinerja tenaga kependidikan. Yang kedua, sarana dan prasarana, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, struktur dan sistem manajemen. Yang ketiga, struktur dan sistem manajemen, pembagian tugas, sistem pengambilan keputusan, administrasi sekolah. Yang keempat, dan iklim organisasi. Yang keempat, budaya dan iklim organisasi, nilai, norma, disiplin, dan etos kerja warga sekolah. Selanjutnya, tentang tanggung jawab manajemen pendidikan. Tanggung jawab manajemen pendidikan adalah kewajiban pengelola lembaga pendidikan dalam merencanakan dan mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Menurut ahli George Archery menyatakan bahwa manajemen terdiri dari fungsi, yaitu ada beberapa: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut penjelasannya. Segala 2010 menjelaskan bahwa tanggung jawab manajemen pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pembinaan profesional guru dan pengembangan mutu lembaga. Menurut Hasibuan 2016 menekankan bahwa manajemen bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kerjasama orang lain secara efektif dan efisien. Berikut selanjutnya tentang tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang pertama itu adalah perencanaan pendidikan, menyusun visi, misi, program kinerja, dan rencana pengembangan sekolah. Yang kedua, pengelolaan SDM, pembinaan guru, peningkatan kompetensi, dan penilaian guru. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sarana dan keuangan, pemanfaatan fasilitas dan anggaran secara transparan dan akuntabel. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi, memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai standar dan melakukan
perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah supaya tanggung jawab manajemen pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas, budaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengamatan lingkungan internal pendidikan. Pengamatan lingkungan internal pendidikan adalah kegiatan mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data internal lembaga pendidikan itu tersebut. Gunanya apa? Mengetahui kondisi real yang sedang berlangsung dalam organisasi. Menurut para ahli, Siagian 2014 menyatakan bahwa pengamat lingkungan internal merupakan bagian dari proses manajemen strategi untuk memahami sebuah kondisi organisasi sebelum mengambil keputusan. Menurut Well dan Hanger 2012 menjelaskan bahwa pengamatan internal membantu organisasi dan mengenali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja. Dan menurut Mulyasa 2015 menegaskan bahwa pengamatan lingkungan internal sekolah penting untuk meningkatkan yang diminati. Pengamatan lingkungan internal pendidikan meliputi apa saja? Yang pertama, kinerja guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, disiplin dan budaya sekolah. Yang keempat, pengelolaan administrasi dan manajemennya. Yang kelima, pemanfaatan sarana dan prasarana. Manfaatnya adalah mengetahui permasalahan dan potensi sekolah menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program, meningkatkan efektif pengambilan keputusan manajerial, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Terima kasih. Kesimpulannya adalah analisis dan pengamatan lingkungan internal lembaga pendidikan merupakan proses strategi yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Melalui analisis lingkungan internal lembaga pendidikan dapat mengenali secara objektif kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keputusan, serta menetapkan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada peningkatan mutu tersebut. Baik, sekian dari saya yang menjelaskan tentang menganalisis lingkungan internal lembaga pendidikan dan menjelaskan faktor-faktornya lingkungan internal pendidikan. Sekian dari saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu manajemen strategi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.